Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview video dari teman saya yang bernama Pinkan Giasa untuk melengkapi tugas ujian akhir semester. Materi yang pertama tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan, oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Selanjutnya, definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kemudian pembagian ilmu ekonomi ada 3. Yang pertama, ilmu deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu, misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan. Selanjutnya, ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu ekonomi makro, yang adalah suatu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Yang kedua, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kemudian konsep dasar ekonomi makro ada 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Keempat, inflasi dan deflasi. Kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Keenam, keseimbangan IS dan LM. Dan yang terakhir, ekspor dan impor. Selanjutnya, perbedaan ekonomi makro dan mikro. Ilmu ekonomi mikro dalam ketenaga kerjaan, kerja satu perusahaan, konsumsi individu, jumlah produksi suatu perusahaan, harga setiap barang atau jasa. Makro, kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan, konsumsi negara, jumlah produksi nasional, dan harga barang atau jasa secara keseluruhan. Materi yang kedua tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Kemudian definisi ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Islam, komposisi dikontrol syariat Islam. Kapitalis, komposisi usaha. Kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sosialis, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisla. Kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sosialis, tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat dan produksi milik umum.
Islam kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Kapitalis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sosialis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sosialis perekonomian dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya sumber hukum ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Kemudian dasar-dasar ekonomi Islam ada 6. At-Tauhid atau keesaan Allah, Al-Siddiq dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab, mengakui hak milik individu dan umum, Al-Adl keadilan, Al-Tawazun keseimbangan, dan Al-Ta'awun tolong-menolong. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi Islam ada 3. Yang pertama maisir, yang kedua gharar, yang ketiga riba. Selanjutnya karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam bimbingan konseling, 7. Petunjuk investasi, dan yang terakhir zakat. Selanjutnya materi tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian ekonomi 2 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Kemudian aliran pendapatan dalam perekonomian 2 sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Kemudian kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income delta YD yang diperoleh. MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi delta EC dengan tingkat disposable income YD, di mana APC sama dengan C dibagi YD. Kemudian kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan delta S dengan pertambahan disposable income delta YD, di mana MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan disposable YD, di mana APS sama dengan S dibagi YD. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsinya C sama dengan A ditambah B kali Y atau C sama dengan A ditambah B kali YD, di mana A merupakan konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0 dan B adalah MPC. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Fungsi tabungan S sama dengan min A ditambah 1 dikurangi B kali Y atau S sama dengan
min A ditambah 1 dikurangi B kali YD. Kemudian investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Faktor penentu investasi, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, yang kedua suku bunga, yang ketiga ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, yang keenam keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Kemudian materi yang selanjutnya, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3. Pajak regresif, di mana persen pajak turun ketika pendapatan naik. Kedua, pajak proporsional, di mana persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Dan yang ketiga, pajak progresif, di mana persen pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan nasional jumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Kemudian materi yang terakhir tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlihat luas dalam perdagangan antara negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Kemudian konsekuensi dari perekonomian terbuka ada 3. Yang pertama, permintaan agregat atau di pasar barang. 2. Jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Komponen pengeluaran agregat ada 3. Yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau CDN, investasi perusahaan I, dan ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri G, ekspor X, impor M, sehingga AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Faktor penentu ekspor ada 4. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. 2. Mutu barang. Ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Dan yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Dan yang terakhir, faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negara. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang keempat, cita rasa konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.